Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Melga Putri Ayu, mahasiswi IAIN Batu Sangkar jurusan Hadrosis Biologi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi pada mata kuliah ekologi hewan, yaitu tentang populasi. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak dengan video saya berikut. Nah, sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kita sama-sama menyaksikan video-video terbaru saya. Baiklah, materi kita adalah populasi. Populasi adalah sekelompok individu dengan spesies yang sama, atau kelompok-kelompok dari individu yang sama yang saling dapat bertukar informasi genetiknya, yang menempati suatu ruang dan waktu tertentu. Sementara, pengertian lingkungan merupakan variabel fisik maupun hayati yang memberikan pengaruh keberadaan suatu populasi, termasuk di dalamnya seperti interaksi antar individu dan populasi maupun spesies yang berbeda. Populasi setempat yang setiap pasangan jantan maupun betina memiliki peluang yang sama untuk melakukan kawin. Tujuan dari kajian populasi pada umumnya untuk memprediksi perkembangan suatu populasi yang seringkali dikembangkan suatu model untuk menjelaskan representasi abstrak dari suatu proses yang diilustrasikan dalam bentuk data yang berupa grafik, verbal maupun persamaan matematika. Selanjutnya adalah kerapatan populasi, adalah ukuran besarnya populasi dalam satu ruang atau volume. Pada umumnya, kerapatan populasi hewan dan tumbuhan, yakni ukuran besarnya populasi dapat digambarkan dengan cacah individu, yakni biomasa populasi, persatuan ruang dan volume. Dalam menentukan kerapatan populasi perlu dibedakan antara kerapatan kotor dan kerapatan ekologi. Kerapatan kotor adalah cacah individu satu populasi per area seluruhnya, sedangkan kerapatan ekologi adalah cacah individu per areal habitatnya. Nilai kerapatan kotor memberikan hasil akurasinya tidak lebih baik jika dibandingkan dengan kerapatan ekologi. Nah, untuk dapat mengetahui kerapatan suatu populasi, maka digunakan berbagai metode antara lain. Yang pertama, perpetakan atau plot. Yang kedua, transect. Yang ketiga, penandaan. Yang keempat, jebakan. Yang kelima, cacah butir tinja. Yang keenam, frekuensi vokalisis. Dan yang terakhir adalah cacah artefak serta catatan kulit. Contoh kerapatan populasi dan cara pengukurannya yang sering digunakan untuk praktikum adalah kerapatan populasi cacing tanah di suatu wilayah tertentu dengan metode perpetakan atau plot. Dalam jurnal kepadatan populasi cacing tanah disebut untuk mengetahui pola silaran atau distribusi. Dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu jumlah eksponen dikurang n per n dikurang 1. Individu-individu dalam populasi yang hidup pada satu habitat terpancar dengan pola tertentu yang berbeda antara satu populasi dengan populasi yang lain. Terdapat 3 macam penyebaran tersebut, yaitu ada penyebaran acak atau random, tidak terprediksi. Dalam penyebaran acak ini jadi karena tidak ada tarik-menarik antara atau tolak menolak yang kuat di antara individu dalam populasi, di mana posisi masing-masing individu tidak bergantung pada individu yang lain. Pada pola sebaran acak, setiap individu mempunyai kemungkinan yang sama untuk menempati setiap titik pada suatu ruang yang ada di dalam habitatnya. Distribusi secara acak relatif jarang dialami. Yang kedua adalah penyebaran seragam atau teratur atau merata atau uniform. Pola penyebaran seragam ini menjadi kemungkinan disebabkan oleh interaksi langsung antara individu dalam populasi tersebut. Selain itu, disebabkan oleh kompetisi antara individu-individu sangat tajam atau terjadi permusuhan untuk mendapatkan ruang hidup yang sama. Penyebaran seragam terjadi karena setiap individu cenderung menghindari individu yang lain, sehingga semua individu akan menjauhi individu yang lain jika berdekatan. Dengan demikian, jarak antar individu kurang lebih sama. Yang ketiga,
penyebaran berkelompok, komplit, atau rumpun pola. Pola penyebaran berkelompok, jadi jika individu-individu cenderung tertarik pada tempat-tempat tertentu di dalam habitatnya, atau tertarik untuk mendekati individu yang lain yang ada di dekatnya. Distribusi secara kelompok ini ada 3 macam, yakni yang pertama adalah berkelompok secara acak atau random kelompok yang terdiri atas kelompok yang sama jumlah anggotanya atau tidak sama jumlah anggotanya. Yang kedua adalah berkelompok secara merata, di mana penyebaran kelompok dalam suatu daerah membagi daerah ruang hidup yang sama. Yang ketiga, berkelompok secara besar. Pola sebaran individu dipengaruhi oleh luasnya daerah dan jumlah individu dalam populasi. Pada daerah yang luas dengan jumlah individu yang sedikit, maka semua bentuk pola sebaran tersebut akan tampak jarang. Pola sebaran individu-individu dalam populasi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan pada suatu saat tertentu. Selanjutnya adalah kelimpahan. Kelimpahan adalah jumlah individu yang menempati wilayah tertentu atau jumlah individu suatu spesies per kuadrat atau persatuan volume. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelimpahan adalah jumlah atau banyaknya individu pada suatu area tertentu dalam suatu komunitas. Nah, analisis data kelimpahan populasi contohnya itu pada Corbicula sp dilakukan dengan menghitung jumlah remis Corbicula sp yang didapatkan. Selanjutnya, data yang diperoleh dihitung dengan rumus N sama dengan 1000 dalam kurung S per A, dengan N adalah kelimpahan per meter persegi, S jumlah rata-rata individu remis yang didapat, dan A adalah luas area cetakan 20 cm dikali 20 cm. Nah, itulah video singkat yang dapat saya sampaikan tentang materi populasi. Dimana kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.